Istri Masa Depan episode 30. Tiara membawa sebaskom air hangat dengan handuk kecil untuk mengompres lebam-lebam pada wajah Evan. Saat ini, Evan sedang duduk di ruang tengah rumahnya. Wajah lelaki itu tampak ditekuk. Ekspresi marah, kecewa, kesal, dan entah apa lagi yang bercampur aduk menjadi satu, membuat Tiara tidak enak hati. Tiara duduk tepat di sebelah Evan. Lalu ia mulai mengompres luka Evan dengan handuk kecil yang sudah ia celupkan dengan air hangat. Keduanya hening, tak ada satupun di antara mereka yang membuka suara. Evan bahkan sedikit memalingkan wajahnya ke arah lain, seakan tidak sudi untuk menatap diri Tiara. Tiara cukup tahu diri, Evan mungkin sudah membencinya, dan mungkin Evan sudah tak sudi lagi berhubungan dengan dirinya. Katakan yang sejujurnya, Evan berkata dengan nada tajam. Apa yang ingin Pak Evan tahu? Evan lalu menatap Tiara dengan tatapan mata tajamnya. Semuanya, semua yang sudah kamu sembunyikan dari saya. Evan bahkan kembali berbicara dengan nada formal kepada Tiara. Tiara merasa sakit. Ya, Evan mungkin sudah sangat membencinya. Saya memang sedang hamil, Pak. Akhirnya, Tiara pun kembali berbicara menggunakan nada formal seperti saat pertama kali mereka bertemu. Milik siapa? Milik Pak Evan. Evan berdiri seketika. Emosinya seakan meledak begitu saja. Bagaimana bisa? Bukannya kamu selalu menggunakan kontrasepsi? Saya sudah pernah bilang sama kamu, bahkan kita sudah ada kontrak. Jika tidak, akan ada kehamilan di antara hubungan kita. Maafkan saya. Maaf. Hanya itu yang bisa kamu katakan. Ini adalah masalah serius, dan kamu sudah menyembunyikan semua ini dari saya. Evan meremas rambutnya dengan frustrasi. Ia berjalan menjauhi Tiara. Kenapa kamu bisa hamil? Kenapa? Tanya Evan yang saat ini sudah kembali menatap Tiara dengan mata marahnya. Saya sengaja berhenti menggunakan kontrasepsi. Tiara menjawab dengan jujur. Mata Evan membulat seketika. Apa? Kenapa kamu melakukannya? Kamu sengaja mau menjebak saya, supaya kamu bisa mengikat saya, begitu? Dengan polos Tiara mengangguk. Iya, lirihnya. Ia bahkan tak kuasa menahan air mata saat tuduhan Evan terdengar begitu menyakitkan. Ya, itu adalah tujuannya dulu, dan Tiara tidak bisa memungkirinya. Apa? Kamu benar-benar sengaja menjebak saya? Saya menyukai Pak Evan. Jawaban Tiara membuat tubuh Evan kaku seketika. Evan ternganga dengan perkataan wanita di hadapannya tersebut. Tiara tampak serius, tampak tulus dengan ucapannya. Dan hal tersebut membuat sesuatu berdesir dalam dada Evan. Sudah cukup lama saya suka sama Pak Evan. Saya menginginkan lebih. Saya ingin memiliki Pak Evan seutuhnya. Bukan hanya tubuh Pak Evan, tapi semuanya. Karena itulah saya melakukan hal ini. Kesalahan kamu sudah sangat fatal, Tiara. Evan menggeram. Saya tahu, tapi salahkah kalau saya hanya ingin... Salah. Evan memotong kalimat Tiara.
Evan bahkan sudah membalikkan tubuhnya, membungkungi diri Tiara. Kamu sudah salah melanggar semua poin-poin dalam kontrak kita. Saya melakukannya karena saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya. Dan sudah jelas, peraturan pertama dalam kontrak kita adalah dilarang menggunakan perasaan. Evan berseru keras. Kamu sudah melanggarnya. Kamu sudah mengacaukannya. Tiara menangis. Maaf, lirihnya. Dengan mengetatkan gerahamnya, Evan berkata, kontrak berakhir. Pergi dari sini. Tiara ternganga dengan keputusan Evan. Saya gak mau ketemu kamu lagi. Angkat kaki dari rumah saya. Jika ada orang terkejam di dunia, maka orang itu adalah Evan. Ya, Tiara tidak pernah berpikir jika akhir dari hubungannya dengan Evan akan setragis ini. Diputuskan begitu saja, dicampakkan, diusir dalam keadaan berbadan dua. Tiara tahu bahwa semua ini adalah salahnya sendiri. Tapi, apakah Evan tidak memiliki hati hingga tega memperlakukannya seperti ini? Belum lagi tentang kontrak mereka yang berakhir karena kesalahannya, yang artinya ia harus tetap melunasi semua hutang-hutangnya sesuai kesepakatan awal. Sungguh, Tiara merasa sangat hancur. Ia ingin marah terhadap Evan, memukuli atau mencakar-cakar wajah lelaki itu. Tapi ia tidak bisa melakukannya karena rasa cintanya yang entah sejak kapan sudah tumbuh sangat besar hingga ia sulit mengendalikannya. Tiara benar-benar pergi. Ia bahkan tidak membawa barang-barangnya yang ada di kamar Evan, karena barang-barang tersebut merupakan pemberian Evan. Tiara masih tidak menyangka jika Evan akan memilih keputusan seperti itu, menendangnya begitu saja, bahkan tidak mempertimbangkan keadaannya yang tengah mengandung bayi lelaki tersebut. Beginikah karakter Evan yang sebenarnya? Kejam dan tidak punya perasaan. Sedangkan Evan, setelah mengusir Tiara, ia memilih mengurung dirinya sendiri di dalam kamarnya. Duduk termenung sesekali meremas rambutnya dengan kasar. Evan sadar, dalam relung hatinya yang paling dalam, ia merasakan sebuah kesakitan. Entah karena kekecewaannya pada Tiara karena wanita tersebut telah menodai kepercayaannya, atau karena Tiara yang pergi meninggalkannya. Evan tidak tahu. Tapi yang jelas, Evan juga merasa tersakiti karena hubungan mereka yang berakhir seperti saat ini. Evan tidak ingin hubungan mereka berakhir, tapi Tiara sudah membuatnya mengakhiri semuanya karena perasaan wanita itu yang turut campur tangan di dalamnya. Evan melemparkan diri di atas ranjangnya. Pandangannya nyalang, menatap langit-langit kamarnya. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Apa ia harus berhenti memikirkan Tiara? Bagaimana dengan bayi mereka? Sial, Evan tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. Tapi ia juga bingung, apa yang harus ia lakukan selanjutnya. 2 hari kemudian, Tiara baru berani keluar dan pergi ke rumah David dan Shirley. Sebenarnya, setelah hari itu, ia tidak berani menghadap pada David dan Shirley. Alasannya tentu karena malu. Ia malu karena hubungan spesialnya dengan Evan terbongkar dengan cara yang sangat buruk. Belum lagi, ia takut jika ia kembali bertemu dengan Evan saat ke rumah David dan Shirley. Kini, setelah 2 hari mengurung diri di dalam rumah kontrakannya,
Tiara memberanikan diri untuk pergi bekerja lagi di rumah David dan Shirley. Bagaimanapun juga, ia membutuhkan pekerjaan itu untuk melanjutkan hidupnya. Apalagi jika mengingat kontraknya dengan Evan berakhir karena kesalahannya, maka itu artinya ia harus kembali membayar hutang-hutangnya pada Evan. Dengan langkah lemas, Tiara menuju ke arah rumah David dan Shirley. Ia bahkan melewati rumah Evan dan berhenti sebentar untuk mengamati rumah yang 2 tahun terakhir menjadi tempat tinggalnya. Tiara merasa hatinya kembali menangis pilu saat sadar jika semua itu sudah berakhir. Ia tak akan bertemu dengan Evan lagi, karena Evan juga tidak ingin bertemu dengannya lagi. Tiara mengusap lembut perutnya, lalu melanjutkan langkahnya menuju ke rumah David dan Shirley. Semoga saja pasangan suami istri itu masih mau menerimanya kerja. Karena jika tidak, Tiara tidak tahu harus kemana lagi mencari kerja. Saat sampai di halaman rumah David dan Shirley, Tiara segera disambut dengan Shirley yang ternyata sedang duduk santai dengan Cinta di teras rumahnya. Shirley segera berlari menuju ke arah Tiara, menyebut nama Tiara. Lalu tanpa banyak bicara lagi, Shirley memeluk tubuh Tiara hingga Tiara merasa haru dengan perlakuan Shirley. Ya, Shirley memang orang yang sangat baik. Ia tahu seharusnya ia menceritakan semuanya pada Shirley, bukan malah memendamnya sendiri. Kini, semuanya sudah hancur, dan semua itu karena kebodohannya. Tiara, saya pikir kamu gak akan datang lagi, ucap Shirley sembari melepaskan pelukan Tiara. Tiara menundukkan kepalanya. Maaf Bu, saya... Sudah, kita masuk. Kamu bisa menceritakan semuanya di dalam, oke? Potong Shirley sembari mengajak Tiara masuk ke dalam rumahnya. Dan Tiara hanya bisa menganggukkan kepalanya, menyetujui ajakan Shirley. Ya, ia butuh teman bicara, dan Shirley sepertinya orang yang tepat untuk ia jadikan tempat curahan hatinya. Bersambung, nantikan episode 31-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-ceritaku selanjutnya. Bye-bye.